Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya takzimi, pertama Pak Rektor, nggih. Kemudian Mas Gus Ipung, dan juga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah yang bisa hadir di forum yang luar biasa ini. Bagi saya forum ini memang luar biasa, karena ini sebenarnya momen kita gembira, bahagia Idul Fitri. Tapi teman-teman GP Ansor yang luar biasa ini malah ngajak filsafatan. Oh itu kan, iya. Saatnya kita ketawa-ketawa masih siap dan mau berpikir, itu kan luar biasa. Jadi ada sangat banyak hal yang bisa kita syukuri, termasuk kesediaan kita untuk ruwet dan berpikir. Alhamdulillah, kita malam hari ini bisa bertemu dengan tema yang juga tidak kalah luar biasanya. Ini temanya ini kemanusiaan, itu tema ad-dunya wa ma fiha. Segala macam tema itu nanti muaranya ya pada kemanusiaan dan tentang manusia. Karena satu-satunya makhluk yang sadar tentang hidupnya itu hanya manusia. Jadi ini temanya sangat luas sekali. Bahkan ini perlu kuliah filsafat S1, S2, S3. Ini jadi kalau Gus Ipung hanya sebentar belum dapat berarti. Harus lebih panjang lagi kita belajar. Bahkan mungkin ini pelajaran sepanjang hayat. Belajar jadi manusia itu pelajaran sampai nanti mungkin kita menjelang meninggal juga masih sulit untuk membaca apa itu manusia pasnya. Baik, jadi malam hari ini pertama kita semangat silaturahim saja. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu nanti menyampaikan apa, senyampe-nyampeknya. Yang penting kita gembirai malam hari ini tentang diri kita yang masih terbuka mau berpikir. Karena saya lihat hari ini banyak orang yang malas berpikir, bahkan tidak mau berpikir. Oh, itu bahaya. Sering saya sebut di mana-mana, manusia itu hakikat eksistensinya itu mikir. Manusia itu sering kalau dalam filsafat didefinisikan sebagai animal rasional atau hayawanun natik. Jadi binatang yang berpikir. Bayangkan kalau ada manusia kok tidak mau mikir, berarti yang tersisa adalah binatangnya. Jadi hati-hati kalau sampean ada temen kok tiba-tiba, wah judek aku ra iso mikir. Oh itu minggiro, itu jangan-jangan dia sedang kumat ini binatangnya. Wong ndak iso mikir. Wong manusia itu pencirinya berpikir. Baik, malam hari ini kita belajar sedikit saja. Nanti saya gabung-gabung beberapa teori dari para filosof Muslim ya. Muslim saja dulu, nanti kapan-kapan kita lanjutkan di yang barat-barat yang lebih luas. Apalagi ini yang Pak Rektor tadi, yang Jawa, yang tradisi budaya itu sebenarnya nenek moyang kita tidak kalah luar biasa konsepnya tentang manusia. Ini teman-teman di Mojokerto ini harus penasaran seperti apa sih konsep-konsep filosofis zaman dulu, apalagi warisan-warisan Mojopahit. Dulu di Mojopahit itu ada kelas khusus para intelektual. Dan tentu saja di situ pasti banyak pelajaran-pelajaran filsafat yang luar biasa tentang hidup, kehidupan, pemerintahan, kerakyatan, dan lain sebagainya. Maka teman-teman di Mojokerto harus penasaran dengan itu. Penasaran itu kan nanti ujungnya mencari-cari, mengejar-ngejar. Baik, malam hari ini saya masuk sedikit-sedikit beberapa materi tentang apa itu manusia. Nanti Gus Ipung tolong diingatkan kalau sudah menjelang setengah jam. Iya, karena
Jangan terlalu banyak lah. Sedikit-sedikit yang penting manfaat kan gitu. Melahirkan kebingungan saja sudah alhamdulillah. Ya, loh karena orang yang mau bingung itu kan berarti mau mikir. Kalau ditanya bingung ndak mas? Ndak belas pak. Itu kemungkinan ndak ngerti sama sekali. Jadi makanya ya mungkin nanti ada bingung-bingungnya sidik ya rapopo. Berarti sudah mau mikir itu alhamdulillah. Jasa besar kajian kita malam hari ini, teman-teman mau agak mikir itu sudah luar biasa. Baik, bismillah saya mulai ya beberapa materi. Jadi manusia itu makhluk yang kan selalu begitu kalau dia makhluk yang, jadi manusia itu cirinya 5. Saya awali dari makhluk ya. Manusia itu makhluk. Yang kedua mukarrom. Yang ketiga mukallaf. Yang keempat mukhoyyar. Yang kelima majzi. Bahasa Arab ya, keren nih bahasa Arab. Nanti bagi yang kan sering banyak sekarang ceramah apa-apa dalilin di. Kalau sudah bahasa Arab kan rasanya wis ono dalile. Nanti biasa nih kan anak sing cerewet itu apa-apa dalilnya mana, ayatnya mana. Iki wis bahasa Arab loh, iki wis rodok dalil ini wis. Jadi yang pertama manusia itu makhluk. Jadi manusia itu berarti apa? Diciptakan. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah khusus untuk manusia. Tidak hanya untuk spesies khusus, kelompok khusus, ras khusus, bahkan juga tidak pada agama khusus. Semua manusia dimuliakan oleh Allah. Berarti makna kedua dari manusia itu kalau kita sadar kemanusiaan kita, semoga kita tidak punya pandangan buruk, pandangan rendah, perilaku yang zalim pada siapapun manusia. Kalau masih ada, berarti kita belum jadi manusia yang sejati. Kalau bahasa Jawanya urung dadi wong. Orang Jawa itu menarik. Ada istilah wis wong atau durung wong. Jadi sudah memanusia atau belum manusia. Mungkin ada orang sudah tua, usianya sudah tinggi, kemudian sudah ya kelihatannya sudah punya kumis, punya jenggot dan lain sebagainya, tapi urung wong. Masih belum memanusia. Kelakuannya mungkin kayak anak kecil atau bahkan kayak bukan manusia. Kenapa? Dia tidak bisa memuliakan orang lain. Ya ciri orang tidak memuliakan itu kan biasanya asosiasi mudanya sering anak kecil. Anak kecil itu kan lebih cenderung egois, mikir enaknya sendiri, senengnya sendiri, tidak peduli orang lain. Itu kan anak kecil. Tapi anak kecil kan kita maklumi memang akalnya belum tumbuh, kesadarannya belum lengkap. Kalau ada orang dewasa kok kelakuannya kayak anak kecil, egoisnya pol, ingin enaknya sendiri terus, tidak peduli perasaannya orang lain, berarti dia belum manusia. Kalau menghina, melecehkan orang, maki-maki orang, lancar sekali jempolnya. Kalau sekarang kan tidak cuma mulutnya, lebih dahsyat jempol. Saya punya banyak teman itu kalau di dunia nyata itu kalem, kelemak-kelemek, lembut kalau ngomong, tapi di medsos, wah. Jadi tidak sekedar jonjak-janjuk sudah kalimatnya sudah iya, kebun binatang dalam negeri dan luar negeri masuk semua itu. Itu masih merendah-rendahkan orang. Apapun posisi dan status orang itu sebenarnya menunjukkan kita belum manusia. Manusia itu mukarrom, dia dimuliakan oleh Allah, maka yang pantas bagi manusia itu sadar kemuliaan dirinya dan memuliakan orang lain. Itu awalnya dari kelakuan kita sendiri. Nah, ini saatnya introspeksi, karena kadang-kadang kita itu kan lebih seneng nunjuk keluar daripada membaca ke dalam. Nah, ini sisi kedua. Jadi walakot karomna bani Adam. Allah itu memberi banyak sekali keistimewaan, kemuliaan, bahkan lebih dari malaikat. Kita itu sangat dicintai oleh Allah. Malaikat saja disuruh sujud pada kita.
Allah itu tidak tega kita diturunkan ke bumi, maka wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah ngajari kita dulu dengan segala macam kebutuhan nanti kalau kita di bumi. Ini kalau dalam bahasa filsafat ada namanya ide bawaan. Ide bawaan itu kepala kita ini sebenarnya sudah penuh referensi-referensi begitu kita lahir. Manusia itu dengan akal sehatnya saja itu tahu, oh ini baik, ini buruk, ini pantas, ini tidak pantas, itu bisa begitu. Itu bagian dari pemuliaannya Allah pada manusia. Itu pun Allah masih khawatir, jangan-jangan manusia ini sudah saya kasih fasilitas tersesat juga, rewel juga kadang-kadang manusia itu. Ya sudah, tak beri langsung petunjuk, namanya kitab suci. Oh itu buah kasih sayangnya Allah pada kita. Itu pun masih khawatir, nanti jangan-jangan kita sebutkan afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Jadi afa hasibtum annama khalaqnakum abasa itu Al-Quran nyindir kita. Jadi kata Allah, apa engkau anggap kami menciptakanmu itu iseng saja. Jadi abasa itu bagi saya maknanya gitu. Jadi Allah itu seakan-akan ngingetin, kamu itu diciptakan ndak iseng loh, ndak kebetulan. Ada amanat, ada misi yang harus kita emban. Makanya hakikat manusia yang ketiga itu ditaklif, bahwa kita ini makhluk yang mukallaf. Oh, kalau ada banyak kisah di Al-Quran itu menunjukkan betapa dramatisnya manusia yang mau diberi taklif itu. Amanat ini kalau bahasanya Al-Quran dulu pernah ditawarkan ke gunung-gunung, ditawarkan ke laut, ditawarkan ke angin dan sebagainya. Semuanya merasa berat dan menolak. Hanya manusia yang mau. Itu meskipun di ayatnya akhirnya agak tidak enak kata manusia. Kata Allah memang manusia itu zaluman jahul. Hiburan yang paling cespleng kan itu untuk yang IP-nya tidak bagus. Jadi yang ketiga itu nggih, teman-teman jangan lupa kita itu makhluk yang mukallaf. Nah yang keempat ini istimewa juga bagi manusia. Kita itu makhluk yang mukhayyar. Ini istimewanya manusia. Mukhayyar itu makhluk yang diberi kewenangan milih. Ini nanti melahirkan banyak sekali filosofi-filosofi tentang manusia dan kebebasan. Jadi kita itu oleh Allah makhluk istimewa, tapi keistimewaan kita itu dalam bentuk potensi-potensi. Kita itu punya daya untuk apa saja. Kita itu mau jujur bisa, mau curang juga bisa. Jadi kita terus harus milih, saya harus jujur apa curang ya Pak, dua-duanya bisa. Kita itu mau muji orang bisa, mau maki orang juga bisa. Dua-duanya punya daya. Bandingkan dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain enggak. Makhluk yang lain itu hidupnya paket sudah. Dari lahir sampai mati begitu. Dan enggak ada improvisasi macam-macam. Ya wis gitu terus. Kalau manusia coba teman-teman lihat dari prasejarah sampai hari ini, perkembangannya luar biasa, perubahannya. Dulu kita pakai baju kulit, mungkin awalnya malah enggak pakai apa-apa. Terus kok dingin, akalnya jalan pakai baju kulit. Terus bajunya terus ganti, mungkin daun-daunan, ganti lagi sampai sekarang kain. Kain pun ada yang kain berkembang. Dulu kain mungkin tebel, sumuk, sekarang banyak yang tipis-tipis, santai, ringan, enak dipakai. Itu manusia. Kalau sampean lihat binatang, enggak ada yang begitu. Gajah itu ya telanjang sejak dulu begitu. Kucing juga begitu, dia tidak pernah mikir, wah kok tidak enak ya, mau sekali-sekali ganti kostum, tidak ada. Mikirnya gitu terus. Ya kalau ada kucing pakai baju, anjing pakai baju, itu kan manusianya yang makein baju. Bantu mikir, dia tidak pernah mikir sendiri. Sekarang kan manusia modern kan aneh-aneh, bahkan kucing, anjing itu kan ada salonnya. Kalau sakit bisa opname lebih mahal dari kita. Kita kan kalau pilek paling minum obat-obat pinggir jalan itu kan bangsane Paramek dan lain-lain. Oh kalau binatang itu kan tidak dijual bebas, akhirnya kan ke dokter hewan. Oh itu saya punya temen opname kucing itu sebelum Ramadan kemarin itu habisnya 11 juta. Kucing opname. Lu bayangkan itu kuliah UNIM sampai lulus itu. Iya. Itu
dipakai untuk ngopnameno kucing. Itu betapa luar biasanya, dan akhirnya kucingnya meninggal. Iya, dituangi sih kayak kehilangan anaknya gitu. Sampai tak tawari, Bu, perlu yasinan apa tahlilan? Loh, itu kan yang bisa gitu-gitu kan manusia. Jadi manusia itu punya daya pilih, namanya mukhayyar. Jadi milih, jadi ojo disalahke Gusti Allah. Ya Allah, kok hidupku kacau ini loh. Ada dua pilihan sebenarnya, kamu milih tertib apa kacau. Ya kok saya sendiri kamu milih kacau, kok saiki sambat. Kamu bisa kacau, bisa tertib, pilihanmu sendiri. Kamu bisa tekun, bisa males, pilihanmu dewe. Pak, gimana saya biar ndak males, Pak? Jangan milih opsi males, karena ada opsi rajin. Salahmu dewe milih opsi males, kan cuma itu. Saya itu sering ditanya gitu, pertanyaan yang menyusahkan, Pak, tipsnya apa biar rajin? Pak, tipsnya apa biar istiqomah? Ya kalau pengen rajin, rajin saja. Kalau pengen istiqomah, istiqomah. Nanti kalau nyari tips, nyari tips itu kan nyari alasan. Akhirnya kalau alasannya hilang, kamu kan tidak jadi rajin. Tipsnya hilang, kamu misalnya dasarnya hilang, oh sudah, kamu tidak jadi. Misalnya, untuk bisa rajin itu kamu harus bangun pagi-pagi baca buku misalnya. Loh, itu kalau alasannya hilang kan kamu tidak jadi rajin. Pak, saya tidak bisa bangun pagi ya Pak. Kan rasido rajin. Yo, syarat pertama bangun pagi-pagi. Untuk bisa rajin itu kamu harus banyak baca buku. Pak, saya tidak punya uang ya Pak, buku sekarang mahal. Ya wis kan tidak jadi. Maka wis ojo kakean alasan. Rajin ya rajin wae. Istiqomah, yo ayo istiqomah. Cuma itu saja. Kalau bahasa tasawufnya, kalahkan dirimu, cuma itu saja. Pilihlah yang cocok. Karena kita ini makhluk mukhayyar. Nah, kalau bahasanya Al-Quran, kita itu oleh Allah diberi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu ya bisa fujur, bisa takwa. Dua-duanya dianugerahkan pada kita oleh Allah. Kita bisa curang, bisa angkara murka, juga bisa jadi orang baik, jadi orang bertakwa. Tergantung pilihanmu mana. Jangan sampai salah pilih karena ada opsi kelima, yaitu majzi. Majzi itu ada balasannya. Kalau kamu salah pilih, rasakan sendiri akibatnya. Itu majzi. Fama ya'mal miskola dzarratin khairoyaroh wa mayamal miskola tarotin syarroyaroh. Yang melakukan kebaikan nikmati hasilnya, yang melakukan keburukan ya rasakan sendiri juga efeknya. Tidak harus nanti di akhirat, tidak harus nanti besok di surga atau neraka. Finalnya mungkin itu, tapi sejak awal kalian juga akan merasakan efeknya. Jadi ya seperti syairnya Imam Syafi'i itu loh, barang siapa yang males belajar, barang siapa yang tidak mau susahnya belajar, ya siap-siap merasakan indahnya kebodohan. Jadi ya rasake dhewe, cuma itu saja. Jadi manusia dewasa itu bebas milih, tapi hati-hati, setiap pilihan ada konsekuensinya. Nah, ini penting bagi kita ya untuk hati-hati. Kita itu makhluk yang majzi. Jadi kalau binatang tidak ada, hewan tidak ada, meskipun nanti di agama lain tertentu ada. Pak, itu binatang itu reinkarnasi kita dulu loh Pak, mungkin gitu. Karena dulu saya cerewet, sekarang saya lahirnya jadi bebek misalnya. Atau ya kan, atau suka ketawa, itu lahirnya jadi WK akan ketawa. Itu sebenarnya ajaran itu. Jadi yang kita lakukan apapun pasti kita rasakan balasannya, kan begitu. Meskipun di agama tertentu model balasannya jenis reinkarnasi yang macam-macam tadi. Tapi di kita juga ada, meskipun tidak se ekstrim itu. Tapi fama ya'mal miskola, sekecil apapun kebaikan akan kita rasakan buahnya. Sebagaimana sekecil apapun keburukan akan kita rasakan efek buruknya. Jadi
Nah, 5 ini teman-teman menarik kalau kita lihat makna hari ini kita Idul Fitri. Idul Fitri itu kembali ke fitrah lagi. Fitrahnya manusia kalau versi filsafat ya paling enggak 5 ini. Jadi kita jadi manusia lagi yang sadar kemakhlukan kita, bahwa kita itu hanya makhluk. Jadi tidak pantas sombong, tidak pantas mendaku diri yang pinter, yang unggul, yang penting dan lain sebagainya. Yang kedua, kita ini mukarram, belajar untuk sadar, tahu dan mau menjalankan amanat yang dibebankan oleh Allah pada kita. Yang keempat, kita ini mukhayyar, punya potensi, tinggal mana yang kita aktualkan. Kita punya banyak kapasitas, tinggal mana yang bisa kita wujudkan. Ini menarik ya yang kapasitas ini. Kadang-kadang ada orang itu merasa, Pak saya ini tidak bisa Pak. Kalau pakai bahasanya para motivator itu pasti bisa, pasti mampu. Kan nek motivator itu pasti bahagia. Bahagia gimana Pak? Utang saya banyak ini Pak. Iso. Motivator kan gitu. Ya sampean tidak merasakan Pak, pasti bisa kan, mesti ngono. Ya sakarepmu lah Pak, wong saya yang merasakan. Nah, jadi ya pinter-pinter mulai ya mensiasati hidupmu sendiri. Banyak masalah bukan berarti alasan untuk tidak bahagia. Orang dahsyat itu, orang kuat itu adalah orang yang tahan dengan banyak masalah, bukan orang yang pinter cari solusi, menurut saya. Karena masalah hidup itu tidak ada habisnya. Kalau teman-teman mengandalkan kepandaianmu mencari solusi, kalian akan capek. Cari jurus yang mudah, yaitu apa? Ada banyak masalah tapi saya santai saja. Itu lebih ringan untuk hidupmu daripada setiap masalah harus cari solusi Pak, harus cari solusi, puyeng kamu nanti. Apalagi masalahmu yang kamu pikir aneh-aneh. Yang muda-muda ini kan sering mikirnya besar sekali. Gimana ya Pak orang seluruh dunia ini bisa rukun, kadoan mikirmu. Gimana? Keduren nih, wong yo mikir bayar utang nang warung sebelah wae ngeluh kamu. Mikir kedamaian dunia. Gimana caranya senjata nuklir itu habis? Halah. Ya mikir ya jenjangnya yang kecil-kecil dulu lah ya. Problem-problem real aktual di sekeliling kita. Jadi kita ini mukhayyar, punya banyak potensi, punya banyak kapasitas. Kita kayak kapal itu kita kemudikan kemana, kesanalah nanti kita menuju sebenarnya. Mau seneng, mau susah, mau bahagia, mau stres, mau putus asa, itu ya kemampuan kita semuanya bisa. Persoalan kecil saja, kalau kita mau stres itu ya iso. Ada banyak teman saya itu yang sebenarnya mungkin masalahnya sangat sepele, tapi terus rasanya kayak arep kiamat. Ada nggak di sini misalnya cuma HP nih hang error, itu rasanya waduh, gitu lagi kiamat tuh lagi rasanya kayak anu ndak. Jadi koyok yo apa tuh ini, alah yo biasa. Kayak tadi loh, kayak listrik mati itu kan, mungkin ada yang batinnya, piye panitia kok ndak siap gimana, tapi mesti jangan-jangan. Mungkin mau ono sing grundel, ono sing misu-misu barang, ono sing anu. Wong ya urusannya kan sepele, listrik mati ya dihidupin lagi, kan sederhananya begitu. Nggak harus dipikir sampai koyok gimana, ya biasa saja. Jadi kita itu kan sering begitu, hal-hal yang butuh porsi kecil kita beri porsi besar. Yang butuh porsi besar kita anggap sepele, nanti saja, akhirnya kuliahmu gak lulus-lulus. Jadi itu pintermu ya ngatur porsi proporsi hidupmu. Itu bagian dari hakikat kemanusiaan kita. Sering kan kita terdistraksi oleh medsos dan lain-lain itu, jadi yang kecil-kecil seolah-olah besar. Yang besar kita cuekin. Masalah-masalah tidak penting itu tiap tahun kan sering kita bahas. Kayak waktunya Idul Fitri kemarin terus rame hisab ru'yat. Kita ikut lagi, rame lagi. Tahun depan padahal ada itu lagi. Gegeran lagi. Saran saya kalau debat-debat kayak gitu, sampean simpen aja perdebatannya, tahun depan dikeluarkan lagi. Wong ya logikanya sama, isinya itu saja. Nanti bulan Desember rame lagi, selamat hari Natal.
tahun baru boleh ndak ucapan selamat tahun baru dan lain sebagainya. Itu kan ajek kita barang-barang yang apa? Di agama juga furu'iyah. Furu'iyah itu kan sebenarnya ya mengizinkan beda pendapat. Kayak kemarin ono apa waktu di Mandalika itu yang lebih terkenal malah pawang hujannya. Itu kan lucu ya waktu Indonesia itu. Malah bahas itunya. Nah, maka pinter-pinter kita yang mukhoyar tadi, ayo sumber daya yang dianugerahkan Allah, yang dimuliakan, yang luar biasa tadi, kita gunakan secara efektif. Biar tidak kacau meleset kemana-mana. Karena apa majzi, apapun nanti akan kita pertanggungjawabkan. Bahkan tidak hanya itu, akan kita rasakan akibatnya, bahkan tidak menunggu nanti setelah kita meninggal, sekarang pun akan kita rasakan akibatnya. Karena ya memang logikanya fama ya'mal miskola dzarratin tadi. Jadi ini pelajaran ya bagi kita, paling tidak 5 ini hakikat kedirian kita. Pun nyampe Mas Ipung 5 menit lagi. Baik, terakhir, langsung terakhir kurang 5 menit. Nggak iso nambah materi lagi. Baik, terakhir gini ya, manusia itu dengan hakikat yang 5 tadi, bangunlah dirimu di level ahsanut takwim. Jangan sampai jatuh ke level asfala safilin. Jadi manusia itu, kalau ini saya ambil dari Ihya ya, logika ahsanut takwim dengan asfala safilin. Manusia itu bisa melebihi malaikat, tapi juga bisa lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena manusia itu lengkap. Manusia itu ada nafsunya, ada akalnya, ada hatinya. Ini lengkap. Kenapa dia bisa lebih baik dari malaikat? Karena malaikat itu patuh taat tanpa dia diberi nafsu oleh Allah, tanpa diberi syahwat. Maka kalau ada manusia kok patuh, taat, tulus pada Allah, dia luar biasa, bahkan lebih dari malaikat. Kenapa? Dia ini masih punya syahwat, punya hawa nafsu, tapi bisa mengalahkannya untuk patuh, taat pada Allah. Itulah mengapa manusia derajatnya bisa lebih tinggi. Ya pantas malaikat itu begitu, wong dia tidak diberi nafsu. Tapi kalau ada manusia seperti malaikat, patuh 100% pada Allah, ini luar biasa. Karena dia ada nafsunya, dia ada syahwatnya, tapi bisa mengalahkan. Sebaliknya, manusia itu bisa asfala safilin, sangat rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Lebih rendah dari binatang itu kan berarti mengikuti hawa nafsunya saja, syahwatnya saja. Kenapa dia lebih rendah dari binatang? Binatang kan juga begitu, Pak. Iya, tapi kan manusia diberi akal oleh Allah. Manusia diberi akal budi, diberi hati nurani. Harusnya tidak serendah itu dia. Binatang begitu wajar, dia tidak diberi akal oleh Allah, tidak diberi hati nurani. Kalau diberi hati nurani mungkin rame dunia perbinatangan itu. Mungkin banyak ayam yang cemburu, banyak bebek yang marah karena pasangannya selingkuh, bisa begitu. Tapi kan tidak, mereka memang tidak diberi akal budi. Manusia yang diberi. Tapi kok ada manusia bisa serendah binatang? Oh, kalau ada manusia serendah binatang, sebenarnya dia lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena dia punya akal, punya kolbu. Jadi ini rumus ahsanut takwim dan asfala safilin. Jadi mari kita ingat-ingat ini ya. Kita itu ya manusia punya akal, tapi juga punya hasrat, hawa nafsu dan lain sebagainya. Terakhir berarti apa? Keyword utama kita menjadi manusia itu adalah tahu diri dan tahu batas. Tahu diri itu ya memahami diri kita tadi, kemakhlukan kita, memahami keistimewaan. Keistimewaan itu berarti bakat, potensi, kekuatan diri kita. Kemudian daya pilih kita,
beban-beban taklif-taklif kita, dan yang terakhir kesadaran kita bahwa kita tidak boleh sembrono karena apapun nanti ada balasannya. Nah, itu namanya tahu diri dan juga tahu batas. Kemuliaan manusia itu ada di batas. Banyak orang lupa makan itu bagus, tapi kalau orang mikirin mangan terus jadi jelek. Bahkan kata-kata terlalu baik itu kan jelek. Itu kan biasa dipakai kalau simbak-simbak nolak mas-mas, itu kan biasanya begitu. Kamu terlalu baik buatku. Iya, itu alasan untuk nolak kan. Terlalu baik itu kan jelek. Jadi sebenarnya kamu jangan bangga kalau dibilangin kamu terlalu baik bagiku, berarti kamu jelek. Terlalu baik itu karena melampaui batas. Jadi kita berteman saja ya kan selalu begitu. Ya, jadi makanya di sini kan mas-mas ini kan biasanya temannya banyak. Karena setiap kali nembak jawabannya kita berteman saja ya. Justru yang tidak banyak teman itu duwe pacar tok ora duwe kanca akeh, tapi sing ditolaki terus kancane akeh akhirnya. Bentino ditolak. Jadi maka yuk penting kita tahu batas. Sholat itu kan bagus, tapi kalau berlebihan sembahyang terus itu yang ngaco. Rasulullah juga tidak suka. Rasulullah itu suatu ketika ada sahabat, 3 orang menghadap Rasulullah, saya ingin komitmen dengan agama, maka saya bersumpah sejak saat ini tidak akan tidur. Malam saya akan sholat terus. Yang satunya bilang, saya juga begitu Rasulullah, saya tidak akan buka puasa, saya akan puasa terus. Yang satunya bilang, ya Rasulullah, hidupku ku persembahkan untuk agama, maka aku tidak akan kawin. Hidupku hanya untuk agama saja. Nikah nomor sekian, ibadah saja aku. Nah, itu terus tiga-tiganya dimarahi oleh Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, aku ini nabi, tapi aku ya tidur, aku ya bangun. Ya ada babak tidurnya, tapi ya tidak tidur terus. Ada bangun malamnya. Aku ya puasa, tapi aku ya buka puasa, ya tidak puasa terus, juga tidak puasa tiap hari. Rasulullah kadang-kadang sudah niat puasa, siangnya ada yang ngajak makan. Ya makan, tidak apa-apa. Puasa sunnah maksudnya. Nah nanti, ya nek poso wajib sengaja, nah itu. Ada yang ngajak makan loh Pak saya, berarti kan boleh dibatalkan. Yo untuk yang sunnah bukan untuk yang wajib. Nikah juga begitu, dan aku juga menikah. Jadi makanya Rasulullah itu kalimat yang paling terkenal itu faman rohiba an sunnati falaisa min, itu sebenarnya hubungannya dengan nikah ini. Jadi nggak mau nikah itu kan berarti tidak suka dengan sunnahnya Rasulullah. Tidak mau nikah kan bukan berarti tidak bisa menikah karena tidak laku, kan beda itu. Tidak mau itu memang nggak niat, itu tidak boleh. Jadi meskipun bolak-balik ditolak, ya niat tetap, saya tetap harus menikah. Entah sama siapa pada saatnya nanti. Insya Allah jodoh tidak akan kemana-mana. Jadi, yo, kok ngelirik aku kamu? Oke, sunnahnya Rasulullah sampai usia 25 ya. Kalau yang lebih 25 ya berarti sudah tidak sunnah lagi. Wajib. Iya, sudah. Iya, saya sering bilang jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi kalau sudah 30 ke atas, Tuhan lepas tangan loh ya. Kamu cari yang sendiri, sudah kesuwen kamu, ditunggu gak gerak-gerak sih. Ya satu turun. Baik, saya kira itu teman-teman beberapa saja mungkin wawasan tentang apa dan seperti apa manusia itu. Monggo Mas Ipung kalau ada sedikit tanya jawab. Terima kasih, sebelumnya kita kasih tepuk tangan untuk Pak Faiz.